pemirsa, apa kabarnya? Berjumpa kembali dalam acara yang tentunya memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Apalagi kalau bukan Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Acara ini juga bisa pemirsa saksikan di channel YouTube TVRI NTB. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang tren di media sosial. Merupakan isu yang cukup simpel, tapi menyimpan dampak yang begitu parah di dalamnya, yaitu mengendalikan pikiran negatif. Nah, bagaimana sih cara mengendalikannya dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pikiran negatif ini muncul? Untuk mendiskusikan hal tersebut telah hadir di studio TVRI NTB, merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, dan juga merupakan seorang psikolog ahli, yaitu Bu Lala Justin Amelinda Elizar, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Halo Bu Justin. Halo Ilham. Gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan membahas sebuah isu yang banyak nih diminta oleh para pemirsa di rumah Bu Justin, yaitu tentang pikiran negatif. Gimana secara mengendalikannya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pikiran negatif ini dan apakah semua orang memiliki pikiran negatif? Ya, pikiran negatif ini sebenarnya adalah pikiran yang otomatis muncul ya ketika kita menghadapi suatu kegagalan atau menghadapi kecemasan, suatu hal yang tidak menentu seperti itu. Jadi dia akan muncul secara otomatis. Misalnya nih ketika kita menghadapi satu kondisi di mana kita nggak tahu nih ke depannya ada apa gitu ya. Misalnya cemas tentang masa depan, atau ketika apalagi nih teman-teman Gen Z ya lagi ujian misalnya ya, ke depan nih ujiannya nanti bisa atau enggak. Itu pikiran-pikiran buruk itu akan otomatis muncul karena sebagai respon yang sebenarnya wajar terjadi ketika kita menghadapi satu hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Dan berarti pikiran negatif ini dimiliki oleh semua orang ya Bu Justin? Iya, semua orang pasti punya pikiran negatif itu. Iya, berarti ini sebuah tanda awareness juga. Benar, jadi ini semacam tanda siaga mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, bahwa untuk menghadapi bahaya. Sebenarnya ini semacam defense mechanism gitu, karena kita kan manusia ini terlatih untuk survive, jadi dia terbiasa untuk memikirkan suatu hal yang terburuk dari suatu kejadian gitu. Nah, pikiran-pikiran negatif ini adalah bagian dari defense mechanism itu sebenarnya. Oh iya, kalau begitu selain itu apa sih yang menjadi penyebab utama nih dari pikiran negatif itu muncul? Oke, penyebabnya banyak ya, tidak bisa kita pilih salah satu yang mungkin menjadi utama. Itu yang pertama, misalnya kegagalan terhadap sesuatu, kita gagal nih melakukan sesuatu, kemudian juga kelelahan fisik, banyak kelelahan fisik atau stres yang mungkin berkepanjangan ya, maksudnya menumpuk gitu, tekanan yang menumpuk, kemudian kecemasan juga terhadap masa depan atau satu hal yang kita tidak bisa prediksi seperti itu bisa menjadi pemicu dari pikiran negatif ini. Sesimpel hal-hal sehari-hari pun juga bisa menjadi pemicu adanya pikiran negatif ini. Seperti apa itu Bu Justin? Misalnya tadi yang saya bilang ya, sehari-hari kan mahasiswa nih sehari-hari menghadapi ujian, presentasi, segala macam, yang kita ini aja deh yang paling mudah itu mempresentasikan satu hal di depan teman-teman nih, satu kelas besar, kemudian ada dosen gitu. Di situ kan jadi banyak pikiran, apakah saya nanti bisa nih mempresentasikan dengan baik, saya cukup mampu, atau jangan-jangan nanti saya lupa skripnya, lupa apa gitu, tidak bisa menjawab soal, seperti itu. Itu juga termasuk dalam pikiran negatif. Oh iya, baik Bu Justin. Nah, jadi apakah kalau misalkan dikategorikan, ini pikiran negatif ini lebih terpengaruh oleh kebiasaan dari individu tersebut atau dari faktor lingkungan, Bu Justin? Sepertinya dua-duanya saling berpengaruh ya. Ada kebiasaan orang-orang yang memikirkan banyak hal sampai terperinci gitu. Atau dan kebiasaan itu kan terbentuk dari lingkungan dia gitu. Dia hidup di lingkungannya seperti apa. Kalau mungkin di lingkungannya tempat dia hidup itu cenderung orang-orangnya slow gitu, ya kemungkinan besar dia berpikiran negatif sampai yang jauh banget itu enggak gitu. Kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang kemungkinan besar menekan dia harus selalu sempurna, selalu perfect, harus A, harus B gitu. Kemungkinan besar untuk pikiran negatifnya kemana-mana ya memikirkan hal-hal yang sampai sekecil apapun itu
cukup besar kemungkinan dia untuk melakukan hal negatif, memikirkan pikiran negatif itu gitu. Oh iya, berarti Ya. faktor lingkungan juga memegang peranan yang sangat Iya, besar iya, ya, Bu iya, Justin ya. iya benar. Ha-ha. Kalau misalkan bagi orang-orang nih, bagi pemirsa di rumah mungkin, dia pengen tahu nih, mereka pengen tahu gimana sih caranya melihat tanda-tanda umum kalau misalkan kita sekarang lagi terjebak dalam pikiran negatif itu, Bu Justin. Oke, itu ketika pikiran yang negatif yang sama itu mulai berulang-ulang muncul. Terus munculnya itu kayak setiap waktu, misalnya kita sebenarnya nggak lagi memikirkan itu, tapi lagi bengong aja gitu misalnya ya, bengong aja, terus tiba-tiba pikiran itu muncul, dan kita sulit untuk menghilangkan pikiran tersebut. Terutama nih seringnya ya malam-malam ya kalian, saya sering mendengar tuh ada namanya jam negatif thinking gitu. Di atas jam 10 malam itu jamnya negatif thinking. Nah itu kemudian ya menjadi buruk ketika pikiran negatif itu lebih menguasai kita, sehingga kita jadi tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa kemudian fokus untuk mengerjakan tugas-tugas, misalkan tanggung jawab kita, lebih banyak memakan waktu, sehingga kita nggak lagi termotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang memang itu jadi sebenarnya kita menyukai itu gitu, tapi karena termakan oleh pikiran negatif ini, kita yang dikendalikan oleh pikiran negatif itu, maka kemudian kita semakin menarik diri dari pergaulan, menarik diri dari hal-hal yang sebenarnya awalnya itu kita sukai gitu. Nah, tuh pemirsa di rumah boleh dicatat ya untuk teman-teman jadi yang mahasiswa juga nih, kalau misalkan lagi pikiran negatif itu pasti bawaannya hobinya tuh udah nggak disukai, udah nggak pengen lagi untuk melakukan semua hal ya, Bu Justin. Iya. Nah, untuk itu banyak nih Gen Z yang mengaitkannya dengan mental illness atau gangguan kesehatan mental nih. Jadi sebenarnya apakah ada hubungan pikiran negatif dengan depresi atau stres atau anxiety gitu, Bu Justin? Ada banget. Jadi jadi pikiran negatif ini kalau saya menganalogikannya dia seperti kuda liar ya. Kalau dia tidak dikendalikan itu akan membawa kita kepada yang seperti tadi itu mental illness ya. Karena dampaknya itu membuat kita jadi ke sana. Misalnya nih, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang negatif gitu, kita dampaknya bisa jadi cemas. Salah satu juga simptom kecemasan itu adalah pikiran-pikiran yang negatif yang belum tentu terjadi gitu. Seperti misalnya generalized anxiety disorder itu kan kita, atau kecemasan menyeluruh, gangguan kecemasan menyeluruh itu salah satu tandanya adalah kita cemas terhadap sesuatu yang tidak jelas gitu. Nah, cemas terhadap sesuatu yang tidak jelas, kemudian itu kan muncul pikiran-pikiran negatif. Contohnya mau keluar rumah itu orang yang punya GAD ini kan, apakah saya selamat di jalan? Iya. Bisa jangan-jangan nanti kalau saya jalan sekarang ketabrak mobil gitu. Sejauh itu ya? Sampai sejauh itu pikirannya. Kalau saya tinggalkan rumah nanti rumah saya kemalingan dan lain-lain. Itu kan kecemasan yang sebenarnya wajar terjadi, tapi karena kita tidak kendalikan jadinya nggak wajar gitu. Iya, jadi itulah fungsinya kita membahas itu ya, Bu Justin. Iya, ya. benar. Biar kita bisa mengendalikan pikiran negatif itu. Supaya tidak kemudian kita terjerumus lalu akhirnya menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental tadi. Depresi juga seperti itu tuh, gitu kan. Lebih banyak menyalahkan diri sendiri, pada akhirnya ujungnya akan bisa menjadi depresi. Oh iya, nah mumpung bentar lagi lebaran nih ya, Bu Justin ya, tentunya dari faktor lingkungan tadi juga pastinya banyak orang-orang kalau lebaran tuh nanyain tentang hal personal nih, Bu Justin. Nah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh orang lain ini apakah berpengaruh terhadap pikiran negatif dari orang yang dilontarkan pertanyaan? Bisa jadi seperti itu juga ketika mungkin hal-hal personal yang ditanyain ini sifatnya sensitif. Tapi memang hal yang personal itu kadang memang sebaiknya tidak ditanyakan ya kalau kita nggak terlalu dekat sama orang. Tapi karena kita hidup di budaya di Indonesia gitu, kadang pertanyaan-pertanyaan personal ditanyakan sebagai hal-hal yang dianggap basa-basi seperti itu. Ketika itu sensitif maka bisa menjadi hal yang jadi bahan pikiran nih ketika pulang. Misalnya ditanya nih, kok kamu gajinya cuma segitu gitu, atau gajinya berapa?
gaji pekerjaan gitu, atau sampai sekarang kenapa belum bekerja seperti itu. Hal-hal seperti itu kan jadi kemudian membandingkan diri lagi nih sama anak tetangga mungkin ya. Terus kembali ke diri sendiri, kok saya tidak bisa seperti orang lain, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Nah itu juga bisa membangkitkan ya pikiran negatif tadi. Oh iya, berarti tergantung dari individu tersebut juga. Benar, ya. Nah, kalau misalkan membahas tentang dampaknya nih sekarang Bu Justin, apa sebenarnya efek jangka pendek dan juga efek jangka panjang kalau misalkan kita terus negative thinking gitu? Jangka pendeknya tentu capek ya, maksudnya memikirkan satu hal yang sebenarnya kita belum tahu itu gimana, lari-lari pikirannya itu membuat kelelahan, sehingga juga berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Tentu saja kalau kebanyakan pikiran negatif, terutama yang paling utama itu terganggu tidur. Oh iya, benar. Mau tidur nggak bisa karena mikir kemana-mana gitu. Terus sudah terganggu tidur itu akan kemudian berpengaruh kepada yang lain gitu. Tidur kurang, di kampus jadi ngantuk, mau melakukan aktivitas jadi nggak bersemangat karena kurang tidur tadi, pengaruh ke nafsu makan dan lain-lain. Pada akhirnya efeknya ke tubuh seperti itu. Jangka panjangnya ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka mungkin itu tadi yang mengarah kepada gangguan kesehatan mental. Kita jadi salah satu simptom atau tanda-tanda cemas atau depresi. Oh ya, kalau dampak jangka panjangnya apa nih Bu Justin? Ya itu tadi mengarah ke kesehatan mental tadi. Kita bisa mendapat mungkin jadi mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental tadi, kayak cemas atau depresi. Jadinya dari negative thinking yang berlebihan menjurusnya jadi ke mungkin bisa depresi tadi, atau kemudian cemas, atau mungkin kesehatan mental yang lain, gangguan kesehatan mental yang lain. Benar-benar. Ya. Tadi juga Bu Justin sempat sempat menyebutkan kalau misalnya ini juga bakal berpengaruh terhadap kualitas tidur ya Bu Justin. Iya. Tentunya secara tidak langsung ini akan berpengaruh ke kesehatan fisik, bukan? Iya, benar. Kalau sudah kualitas tidur terganggu, kemudian yang lain-lain ya, sebenarnya nambahin pikiran negatif, ini menambah pikiran gitu kan. Selain kualitas tidur yang terganggu, juga kemudian pola makan, pola hidup kita juga akan terganggu. Jadi kayak nggak ada tenaga untuk melakukan hal-hal yang lain, misalnya melakukan hobi atau yang biasanya pergi olahraga, jadi nggak semangat karena ada banyak pikiran negatif. Misal nih, contohnya orang ini mengalami satu kegagalan, dia itu menyatakan kalau gagal ya udah berarti saya nggak berguna gitu. Padahal kan kegagalan adalah suatu hal yang wajar terjadi ketika kita melakukan sesuatu gitu. Tapi cara berpikirnya adalah hitam dan putih. Kalau saya gagal berarti saya nggak bisa dan tidak berguna. Gitu. Benar-benar. Itu menjadi pemikiran tanpa disadari. Ketika orang tersebut kemudian memelihara pikiran itu tanpa disadari, dia akan menarik diri dari pergaulan karena udah merasa saya nggak pantas nih bergaul sama teman-teman yang lain, apalagi kalau melihat mungkin teman-teman yang lain sudah sukses dan yang lain, jadi merasa saya ini apa sih seperti itu, menarik diri dari pergaulan seperti itu, kemudian yang lain-lain jadinya sudah tertutup, menarik dari pergaulan, kualitas hidup jadi menurun seperti itu. Jadi otomatis ya secara fisik juga kemudian terpengaruh. Oh iya, ini pembahasannya sudah semakin menarik ya Bu Justin ya. Pastinya pemirsa di rumah juga tidak sabar lagi untuk menantikan gimana tips untuk mengatasi dari gangguan mengendalikan pikiran negatif ini. Untuk itu kita commercial break dulu ya pemirsa. Jangan lupa untuk tetap di channel ini di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Halo
Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Nah, tadi kita sempat membahas tentang pikiran negatif ini yang dapat berakibat pada kesehatan fisik. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas lagi bersama Bu Justin nih di sini. Iya. Nah, di sini saya izin bertanya lagi nih Bu Justin, apa sih hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku dalam situasi kehidupan nyata? Oke, jadi pikiran itu adalah bagaimana kita kemudian mengambil kesimpulan dari suatu kejadian. Nah, itu pikiran. Kemudian perasaan itu adalah reaksi emosi dari pikiran tadi. Kemudian dan perilaku adalah reaksi dari pikiran dan perasaan yang sudah kita alami. Tuh. Contohnya nih, kita berpikir kalau dalam pikiran negatif ya, pikirannya misalnya, wah saya nggak sanggup nih, saya bukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini, atau merasa insecure tadi ya, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa, seperti itu. Itu dalam pikiran seperti itu. Kemudian perasaan jadinya ketika ada pikiran seperti itu, ada rasa sedih, ada rasa ragu-ragu, nggak pede, gitu kan, karena sudah merasa tidak mampu tadi dalam pikirannya. Kemudian setelah itu perilakunya jadinya ketika dia ditawarkan untuk melakukan pekerjaan itu, satu tugas itu, antara dia kemudian menolak sehingga pada akhirnya melewatkan satu kesempatan, atau terpaksa menerima itu tapi nggak dikerjakan secara baik gitu, yang tidak di hasilnya juga akhirnya nanggung gitu, atau bisa jadi hasil dari yang dia kerjakan itu jadi jelek ya, seperti itu. Hubungannya kayak gitu. Nah, dicatat ya pemirsa di rumah hubungannya nih dari Bu Justin nih. Nah, terus jadi sekarang ini sudah ada fenomena yang lagi menduar gitu ya Bu Justin, tentang FOMO atau fear of missing out. Takut akan ketertinggalan informasi nih, terutama anak-anak Gen Z nih, mereka FOMO, mereka ikut-ikutan, mereka ikut ini karena ikut temennya, seperti itu Bu Justin. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan negative thinking itu sendiri Bu Justin? Ya, ada. Misalnya nih, dari namanya dia fear of missing out ya, takut ketinggalan, takut nggak bisa mengikut tren gitu. Itu akan menimbulkan kecemasan, di mana kecemasan ini awalnya dari pikiran negatif tadi, seperti yang di awal tadi sudah kita diskusikan. Ketika mungkin teman-teman Gen Z nih, tapi kayaknya fear of missing out ini nggak cuma buat Gen Z ya, semua orang sekarang udah mulai FOMO, semua generasi FOMO gitu. Mulai melihat nih bahwa apa yang trending di media sosial gitu, ketika tidak ikut untuk melakukan hal yang sama gitu, ada ketakutan bahwa tidak diterima oleh teman satu kelompoknya, atau tidak diterima oleh masyarakat sosial ketika tidak melakukan hal yang sama, seperti itu. Nah, ketakutan itu kan berasal dari, yaitu ketakutan itu negative thinking ya, takutnya tidak diterima sehingga cemas, saya harus melakukan ini, saya harus membeli itu, atau saya harus sama nih kayak yang lain-lain supaya saya juga sama dengan yang lain. Ada ketakutan bahwa akan dicap sebagai ketinggalan zaman, nggak ngikutin tren, atau nggak gaul, seperti itu ya. Berarti juga ini ada hubungannya dengan overthinking juga ya Bu Justin? Ya, padahal sebenarnya itu overthinkingnya seperti itu gitu kan, sampai saya akan dijauhi sama teman-teman karena misalnya nggak ikut beli Labubu misalnya gitu ya. Benar, itu rame banget ya kemarin ya. Kan Labubu, padahal kan sebenarnya kalau kita melihat dari kegunaannya, apakah itu berguna gitu kan? Cuman sekadar boneka yang harganya sekian ratus ribu rupiah gitu. Nah, kalau misalnya orangnya mampu-mampu aja beli ya silahkan gitu. Tapi kalau sampai FOMO ini kan yang ditakutkan ketika orang itu memaksakan untuk mengikuti tren itu gitu. Nah itu dia, padahal sebenarnya kalau dia ikut beli Labubu juga nggak ada kerugian di dalam dirinya gitu. Dunia juga baik-baik saja. Iya, dunia juga baik-baik aja gitu kan, nggak akan kiamat juga dunia gitu. Tapi kan karena pikirannya jauh ke depan bahwa saya nggak ikutin ini akan menjadi olok-olokan orang lain, akan kemudian ditinggalkan oleh teman-teman karena nggak ikutan beli Labubu misalnya, seperti itu. Ya, terus gimana cara kita untuk membedakan antara motivasi yang sehat untuk melakukan sesuatu dengan FOMO yang justru merugikan kita sendiri nih Bu Justin? Ya, kita lihat dulu nih, kita butuh nggak sih sama itu? Gitu. Kita melihat kegunaannya gitu dan kebutuhan kita.
Kalau FOMO ini kan kayak mengikutin nafsu ya. Iya, benar. Ngikutin nafsu bukan ngikutin bahwa itu kita butuh atau tidak gitu. Kemudian cross check lagi informasi yang kita dapatkan itu benar atau tidak. Yang sering terjadi adalah kita nggak cross check lagi nih infonya benar atau enggak gitu. Apa aja yang kita lihat di TikTok, media sosial, kayak apa di Instagram gitu kita terima baik dengan mentah gitu, tapi tidak kita cross check ini informasi yang kita dapatkan benar atau enggak gitu. Atau mungkin tren yang lagi hype sekarang ini itu mendatangkan apa buat saya kalau saya lakukan, datangkan kerugian atau mendatangkan keuntungan, atau saya perlu nggak sih melakukan itu gitu. Iya, Lebih dipikirkan lebih panjang lagi tentang untung rugi, kemudian kebergunaannya ke kita buat apa gitu. Dan kita juga butuh nggak sih dengan itu. Berarti kita juga jangan hanya mengikuti nafsu juga ya Bu Iya Justin benar, ya. dengan ikut-ikutan tren aja gitu tanpa kita mau tahu oh ini nanti ke depannya baik nggak sih buat saya gitu, atau merugikan orang lain tidak, merugikan saya tidak. Nah, jadi begitu ya pemirsa, dicatat nih poin-poin dari Bu Justin. Kita harus analisis dulu pertama kegunaannya itu seperti apa lalu kita cross check lagi nih di media sosial atau kita tanya teman-teman kita seberapa bermanfaat atau seberapa merugikan hal yang ingin kita lakukan. Begitu bukan Bu Justin? Iya benar. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu pikiran negatif, terus kita juga membahas tentang FOMO. Nah, lalu apakah ada efek atau dampak positif yang ditimbulkan gara-gara kita mengendalikan adanya pikiran negatif ini, Bu Justin? Sebenarnya pikiran negatif ini tadi seperti yang saya bilang dia itu otomatis muncul ya untuk bikin kita aware terhadap bahaya. Tapi kalau tidak dikendalikan jadinya malah merugikan kita. Iya. Nah, ketika kita bisa mengendalikan ini, jadi kita jadi lebih stabil gitu ya, secara emosional, mungkin juga jadinya lebih fokus terhadap penyelesaian masalah, bukan fokus pada masalahnya seperti itu. Jadi lebih sehat aja gitu, secara dan seimbang kesehatan jasmani dan mental seperti itu. Ini juga dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan kita akan sesuatu ya. Jadi kita nggak jadi orang yang slow-slow aja begitu Bu Iya Justin. benar, jadi kayak misalnya tadi yang saya contohkan kan keluar nih cemas ke jalan nanti terjadi kecelakaan atau apa gitu. Kalau kita nggak ada pikiran negatifnya gitu, pasti kita akan lebih sembrono gitu kalau misalnya di jalan gitu. Nah kalau misalnya ada sedikit pikiran yang hati-hati nanti bisa jatuh dari motor atau nanti bisa kecelakaan atau bisa mencelakakan orang lain, kita akan lebih hati-hati nih dalam berkendara misalnya seperti itu. Iya, misalkan dengan menggunakan helm ya begitu Iya Bu Justin. benar. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya pikiran negatif kalau tidak dikendalikan akan berdampak parah. Iya. Tapi kalau dikendalikan justru akan melindungi diri kita sendiri ya Bu Benar, Justin. benar. Nah, tapi gimana sih sebenarnya trik atau strategi untuk mengendalikan pikiran negatif itu? Oke, jadi pikiran negatif ini ada yang sebenarnya dia jadinya bisa jadi tahap rasional, tahap yang masuk akal. Tapi kalau sudah dia kemana-mana itu jadinya tahapannya sampai ke tahapan yang tidak masuk akal gitu. Jadi pertama kita bisa nilai dulu nih, ini pikiran saya ini pikirannya rasional atau enggak, gitu. Setelah kita mulai bisa ditulis mungkin ya, kalau misalnya yang suka mikirkan suatu hal yang enggak gitu ya, bisa ditulis tuh pikirannya ini beneran ini rasional atau tidak, dan kita bisa menilai itu sendiri gitu. Ini rasional atau tidak pikirannya. Ketika sudah kita kelompokkan, kita lihat oh ini adalah pikiran-pikiran yang ternyata nggak rasional gitu. Dan itu kita perlu untuk mengubahnya menjadi pikiran yang rasional atau pikiran-pikiran yang lebih positif seperti itu. Iya. Kalau dari tadi kita mencatat nih, ada lagi nggak trik yang lain? Oh iya, bisa dengan melakukan afirmasi positif kepada diri sendiri. Ya, kan Self talk. ya itu self talk juga bisa. Self talk juga selain afirmasi positif, kita lebih ke diskusi ke diri sendiri. Ya. Ketika mungkin ada pikiran-pikiran bahwa kamu tuh jelek, kamu tuh nggak mampu, nggak bisa sukses dan lain-lain, itu kita bisa mengafirmasi diri kita dengan kata-kata yang positif bahwa misalnya oh saya bisa melakukan ini, saya sanggup melakukan ini, saya orang yang mampu untuk melakukan ini gitu. Kalau misalnya kamu jelek tuh ini nggak bisa seperti ini, jadi oh saya cantik kok atau saya ganteng kok gitu. Itu afirmasi positif yang bisa dilakukan. Kemudian tadi seperti yang saya juga sudah sebutkan bahwa fokusnya tuh sama penyelesaian masalahnya. Nah, pikiran negatif itu kan lebih fokus ke masalahnya dan ke kurang-kurangnya kita nih. Benar.
seandainya saya nggak begini harusnya begini ya, seperti itu gitu kan, banyak hal-hal yang lebih fokus ke masalahnya. Nah ini kita udah tahu nih masalahnya, seharusnya kita fokus pada penyelesaian permasalahan itu gitu. Oh ya ini masalahnya kan ini gimana ya, ini misalnya kan masalahnya di sini adalah saya merasa tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu misalnya. Penyelesaiannya gimana gitu? Apakah saya perlu ikut workshop atau ikut kursus atau meningkatkan kemampuan saya supaya saya bisa seperti itu. Oke. Ya, gitu. Kalau misalkan mengerjakan hobi nih, apakah itu bisa membantu Bu Justin? Bisa banget. Jadi biasanya yang suka bengong-bengong nih, yang suka Iya. diam-diam di kamar kos atau di kamar gitu, yang lebih sering dikuasai oleh pikiran negatifnya gitu, tanpa ada kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kegiatannya cuma dari kampus pulang ke rumah atau dari kantor pulang ke rumah gitu, capek. Memang mungkin sudah habis ya waktunya ketika tenaganya ketika di kampus atau di kantor gitu. Tapi silahkan untuk membagi waktu melakukan hobi, karena melakukan hobi itu juga pada akhirnya membuat kita teralihkan fokusnya dari memikirkan hal-hal yang negatif. Misalnya hobinya nggak usah yang harus mendaki gunung gitu ya. Iya, nggak usah yang saya hobinya traveling jadi harus ini gitu. Jadi boleh ada hobi-hobi yang bisa dilakukan di rumah gitu. Tapi nggak masalah juga kalau misalnya hobinya mendaki gunung ya. Iya, nggak masalah. Nggak masalah gitu. Atau hobinya traveling juga nggak masalah. Tapi mungkin bisa menemukan hobi yang bisa dilakukan di rumah, misalnya nanam tanaman gitu kan. Terus nanam bunga gitu, melihara tanaman, atau itu ya hobi merajut atau menggambar. Kemarin beberapa waktu lalu sempat yang hype buku-buku coloring untuk mengatasi stres. Nah itu juga silahkan bisa dilakukan. Atau yang suka main game boleh gitu, silakan, asal nggak keterusan aja yang main game ya. Iya, jangan sampai nanti belajarnya tertinggal Oh, gitu, iya, pekerjaannya benar. tertinggal, Benar. malah hobi-hobi terus Iya, ya. hobinya terus yang diutamakan. Aduh, ini semakin menarik ya Bu Justin ya. Iya. Tapi sayang sekali kita harus ada commercial break dulu Bu Justin. Untuk itu pemirsa di rumah, tenang, kita masih ada segmen berikutnya lagi. Tetap di Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara yang tentunya memberikan informasi seputar dunia kesehatan, yaitu Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Wah pemirsa, tidak sabar lagi kita semakin memuncak nih pembahasannya, yaitu tadi bersama Bu Justin lagi tentang membahas mengendalikan pikiran negatif. Bu Justin tadi sempat menyebutkan tentang buku coloring nih. Ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut tentang itu Bu Justin? Ya, beberapa tahun ya, kayaknya sudah lama ya, beberapa tahun itu sempat hype gitu ya, buku coloring untuk mengurangi stres gitu, mengurangi pikiran negatif. Sebenarnya itu semacam buku yang kayak buku gambar mewarnai anak TK gitu kan, karena kalau dulu mewarnai itu cenderung pada anak-anak, tapi kemudian ternyata mewarnai bisa membuat kita jadi lebih mengurangi pikiran negatif gitu, kemudian mengurangi stres gitu. Bentuk bukunya, untuk buku mewarnainya ya nggak seperti yang anak TK ya, maksudnya lebih kompleks gitu, sehingga kita juga bisa kemudian mencoba mewarnai dengan berbagai macam model warna, biasanya pakai spidol atau pakai pensil warna, dan sebenarnya itu bisa menjadi masuk ke dalam art terapi gitu. Art terapi, jadi salah satu terapi dalam psikologi ya, yang memanfaatkan art atau seni. Salah satunya adalah dengan menggambar atau mewarnai. Art terapi ini mempercayai bahwa ketika warna-warna yang kita keluarkan atau warna-warna yang kita torehkan dalam sebuah gambar, baik garis maupun tekanannya itu bisa menunjukkan tingkat
stres seseorang gitu. Jadi itu juga bisa menunjukkan apa yang perasaan orang itu sedang alami gitu. Misalnya ada beberapa yang menyatakan bahwa cenderung warna-warna yang pekat itu menunjukkan bahwa si orang yang mengeluarkan warna ini mungkin dalam keadaan yang sedih atau depresi, pekat, gelap seperti itu. Kalau warna-warna yang cerah menunjukkan bahwa si yang menggambar ini dalam keadaan emosi yang cukup menyenangkan seperti itu. Wah, ilmunya daging banget ya pemirsa ya. Jadi ternyata dengan sesimpel menggambar itu bisa mengatasi pikiran negatif ya. Iya, jadi kita sebenarnya kan pikiran negatif itu atau stres itu yang berasal dari hal-hal yang tadi ya, itu perlu wadah untuk ditumpahkan gitu. Jadi makanya tadi ada yang namanya kita nulisin tuh pikiran apa yang pikiran negatif apa yang sering muncul gitu. Salah satu kalau misalnya nggak ada yang nggak telaten gitu ya menulis atau merasa bahwa ya udah saya tulis terus ngapain gitu, bisa dikeluarkan dengan ya tadi menggambar atau sekadar coretan itu melambangkan apa yang ada di pikiran kita gitu. Oh iya, bisa dicoba ya pemirsa di rumahnya. Mungkin yang lagi nongkrong nih sama teman-temannya bisa coba, yuk teman-teman kita gambar nih. Jadi bisa tahu keadaan temennya ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja ya Bu Justin ya. Jadi lebih aware juga sama temennya nanti ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan peran mindfulness, ada nggak sih kaitannya Bu Justin? Ya, mindfulness itu juga kan salah satu cabang teori dari psikologi ya, yang sebenarnya itu lebih ke, kalau sering dibilang sebagai psikologi ketimuran gitu, karena ketika ngomongin mindfulness maka ngomonginnya soal meditasi dan lain-lain seperti itu. Mindfulness ini lebih ke bagaimana kita melatih kesadaran diri kita gitu. Melatih kesadaran diri ini berarti melatih fokus. Nah, kalau kita sudah terbiasa melatih fokus, maka kita nggak cepat terbawa oleh pikiran negatif tadi, gitu. Karena kita sudah sering fokus, gitu. Cara melatihnya itu salah satunya adalah ketika makan, mungkin kita makannya tuh satu-satu, nasinya dirasakan seperti apa, lauknya kayak gimana, gitu. Itu melatih kesadaran diri. Kita sering kan kalau misalnya berangkat ke kampus dari rumah itu kayak auto aja, jalan nggak sadar kan di jalan itu ada apa gitu. Nah, ketika seorang melatih mindfulness-nya, mereka mulai memperhatikan sekitar. Ketika saya jalan ke kampus nih, di jalan yang saya lewatin ada apa aja, ada jualan apa gitu ya, atau mungkin di sini ternyata ada jualan es kelapa muda gitu kan, ada jualan ada jualan ini, atau ternyata ketika saya jalan pagi hari di sekitar saya, sebelumnya kita tidak menyadari itu, tapi kemudian kita menyadari bahwa ternyata ada beberapa pasukan kuning atau yang membantu membersihkan jalanan gitu. Itu sering mungkin kita tidak sadari, atau kita tidak menyadari bahwa dari perjalanan ke parkiran dari parkiran ke kelas misalnya, itu ada apa aja sih di jalan gitu. Itu mungkin dari teman-teman pemirsa di rumah banyak yang kalau jalan kaki jalan aja atau jalan kaki sambil main handphone misalkan. Iya, itu ternyata itu kurang efektif juga ya bagi kita. Jadi karena kita jadinya tidak melatih fokus tadi, fokus juga. Jadi kayak nggak aware dengan keadaan sekitar. Nah, ketika kita tidak aware dengan keadaan sekitar, jadinya nggak kayak mindfulness juga masuk ke ada yang namanya bersyukur gitu ya. Masuknya ke bersyukur gitu, nggak aware sama yang sering terjadi. Jadi kayak semua hal yang terjadi sama kita ini ya udah kayak kebiasaan setiap hari gitu, tanpa kita sadari bahwa hal-hal baik itu ada. Kan kalau misalnya lagi ada pikiran negatif itu, yang jadi fokus kita adalah hal-hal buruknya. Iya, betul sekali. Hal buruknya aja yang jadi fokus kita. Nah, ketika kita tadi ya kurang mindful nih, kurang kesadaran diri, jadi kita melupakan bahwa yang
kita anggap itu sebagai autopilot tadi setiap harinya itu ternyata di situ ada hal-hal baik yang sering terjadi, yang bisa terjadi gitu. Misalnya, oh pagi ini saya masih bisa bernapas tanpa bantuan tabung oksigen misalnya seperti itu. Tapi jarang mikirin itu ya? Iya, jarang mikirin itu. Ini masih bisa napas, itu satu hal yang bisa disyukurin gitu. Masih bisa bangun pagi, air yang di rumah atau di kos-kosan airnya nggak macet gitu. Kita masih bisa mandi dengan lancar ya. Terus masih bisa pakai motor atau jalan kaki dengan aman gitu, ada trotoar. Terus saya masih bisa menghirup udara segar di Mataram ini gitu kalau misalnya berangkat pagi gitu. Itu adalah hal-hal yang kecil, yang baik, yang jarang kita sadari. Justru disepelekan. Justru disepelekan karena kita merasa ya udah itu sudah menjadi satu hal keseharian yang biasa kita hadapi gitu. Tapi ternyata ketika kita merenungi itu, ketika kita mulai meningkatkan awareness tadi ya, kesadaran diri, bahwa ternyata oh itu adalah satu hal yang patut untuk disyukuri. Nah, semakin banyak kita fokus sama hal yang positif, maka hal yang negatif tadi jadinya bisa berkurang. Oh iya. Gitu. Berarti kita juga bisa menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang positif. Benar, ya. Kalau kita mengeluarkan vibes yang positif, yang datang juga positif juga. Iya. Nah, kalau dari tadi kita membahas tentang dari dalam diri nih cara pengatasannya. Apakah faktor teman, faktor sahabat, faktor pacar mungkin yang punya pacar di rumah itu berpengaruh juga terhadap pengendalian pikiran negatif kita? Lingkungan berpengaruh gitu. Kita ada di kelompok teman yang berkumpul dengan teman-teman yang seperti apa itu berpengaruh gitu. Jadi kalau bisa nih, kalau misalnya teman-temannya kumpulannya sukanya lebih ke melihat yang negatif gitu, kalau bisa diajak ke yang positif lebih positif gitu. Tapi kalau susah boleh ditinggalin mungkin ya. Ya tapi biar maksudnya bareng-bareng nih sama-sama untuk mulai melihat segala sesuatu yang positif. Karena lingkungan yang seperti itu juga kan mempengaruhi lingkungan itu mempengaruhi cara kita berpikir juga gitu. Kita hidup di lingkungan yang seperti apa. Kalau di sekitaran kita orang-orang yang pesimis, tentu saja kita jadinya pesimis gitu. Betul sekali. Sedangkan dalam keadaan yang misalnya mengalami kegagalan gitu ya, atau mengalami satu hal yang buruk, kita membutuhkan dukungan sosial yang bisa memberi kita semangat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lingkungan kamu itu ketemunya sama orang-orang yang suka menyalahkan kamu, yang suka pokoknya apa ya bahasanya anak sekarang tuh, pokoknya dia di toxic relationship toxic gitu ya, lingkungan yang toxic. Silahkan mencoba untuk keluar dari lingkungan tersebut, carilah lingkungan lain yang lebih sehat. Iya, masih banyak teman-teman yang lain gitu ya, yang masih bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik begitu. Benar. Nah, dari sekian banyak faktor, dari sekian banyak strategi untuk mengatasi pengendalian pikiran negatif ini, sebenarnya ini bisa dihilangkan atau tidak sih Bu Justin? Iya, pikiran negatif ini seperti yang saya ungkapkan di awal tadi ya, dia itu pikirannya otomatis muncul. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nih free dari pikiran itu. Gitu. Pasti akan ada saat-saat di mana kemudian kita akan berpikir negatif, entah tentang masa depan atau tentang diri kita sendiri gitu. Ada saat-saat di mana kita mungkin akan merasa insecure gitu kan, kemudian memandang rendah diri sendiri, atau ketika kita tidak tahu nih kepastian ke depan akan jadi apa, saya nanti mau jadi apa sih gitu, saya bisa berhasil atau enggak gitu, jangan-jangan saya akan begini-begini aja gitu. Itu akan selalu ada, tapi masalahnya bukan kita kemudian terfokus dengan pikiran itu gitu, tapi bagaimana kemudian kita fokus pada solusinya. Gitu. Kalau menghilangkan, ya nggak hilang. Makanya judulnya mengendalikan, bukan menghilangkan. Bukan menghilangkan. Cerdas ya orang TVRI untuk mencari judul. Iya, judulnya mengendalikan, bukan menghilangkan. Nah, kalau udah lama nih dalam jangka panjang, terus berpikiran negatif terus, udah gitu lingkungannya toksik juga. Nah, ini akan berpengaruh tentunya terhadap kesehatan mental seperti Bu Justin bilang tadi di awal. Dan juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik juga ya Bu Justin. Nah,
Lalu kapan seharusnya kita mengunjungi atau datang ke profesional? Iya, ini pertanyaannya bagus. Iya. Jadi kapan sih kita kemudian harus ketemu psikolog atau psikiater gitu ya? Jadi ketika memang semua hal yang tadi yang kita bicarakan tuh self help yang bisa kita lakukan sendiri. Sudah mencoba semua itu, tapi masih saja sulit untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika karena pikiran negatif itu kita tidak lagi berfungsi maksimal secara sosial. Jadi kegiatan sehari-hari kita yang biasanya itu adalah hal-hal yang mudah kita lakukan itu menjadi sulit untuk dilakukan. Okay. Maka kalau sudah sampai seperti itu silahkan mengunjungi psikolog atau psikiater. Iya, pokoknya orang-orang ahli ya begitu iya, Bu Justin benar. ya. Nah, tapi tunggu dulu, masih banyak pertanyaan lagi untuk kita bahas Bu Justin. Sayang sekali pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap di Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara yang tentunya memberikan informasi seputar dunia kesehatan, yaitu Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Nah, kembali lagi kita dalam topik mengendalikan pikiran negatif bersama Bu Justin di sini. Tadi kita sudah sempat berhenti di pembahasan tentang kapan seharusnya kita mendatangi profesional atau psikolog seperti psikolog atau psikiater begitu. Nah, tadi selain hal-hal barusan, ada lagi nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kita, faktor-faktor yang mendorong kita untuk mendatangi profesional? Ya, tadi ya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mungkin lebih jelas lagi ya ketika mungkin hal-hal yang kita biasa lakukan nih, semangat lakukan gitu ya. Biasanya bangun pagi, sholat subuh jam 5, terus ke kampus dengan semangat, mandi segala macam gitu kan. Nah, itu ada hal-hal yang biasa yang kita lakukan. Tapi ketika kita dalam keadaan kita dikuasai oleh pikiran negatif yang berkepanjangan, tanpa kita sadari, kemudian kita menjadi sulit untuk melakukan hal-hal mudah tersebut, hal-hal yang kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Bangun pagi jadi sulit, karena mungkin malamnya nggak bisa tidur karena banyak pikiran negatif. Overthinking semalaman gitu, dan itu bisa terjadi terus-menerus sehingga muncul jadinya insomnia gitu. Lalu mau ke kampus jadi malas, atau mau kerja juga malas. Atau mungkin ketika melakukan tugas-tugas atau mengerjakan tugas itu biasanya bisa fokus, tapi karena terlalu lelah nih, keadaan mentalnya capek gitu, hal-hal itu jadi sulit untuk dilakukan. Biasanya bikin laporan 2 hari jadi gitu kan. Baca jurnal 1-2 hari, satu hari bisa selesai, ini berhari-hari nggak selesai. Tugasnya nggak dikerjakan, jadinya prokrastinasi. Seperti itu. Nunda-nunda, dan itu terjadi berkepanjangan. Banyak hal-hal yang kemudian bisa menjadi warning kita bahwa kita butuh bantuan profesional. Atau misalnya yang rajin pergi futsal, ya, terus tiba-tiba mulai menarik diri, nggak pergi nongkrong lagi, nggak futsalan lagi. Banyak hal-hal yang biasa dilakukan, yang menyenangkan dilakukan, sudah tidak terasa menyenangkan lagi. Bahaya. Iya, bahaya. Nah, sadari dulu itu, kemudian mencoba untuk mungkin, coba deh banyak tips-tips self help nih yang bisa dilakukan gitu. Tadi dicoba misalnya melakukan tips-tips self help, tapi sudah nggak berhasil, atau udah merasa bahwa saya nggak mampu lagi nih untuk melakukan tips tersebut, silahkan mencari bantuan psikolog atau psikiater gitu. Nah, tapi Bu Justin, teman-teman saya nih terutama di lingkungan sekitar saya, memang mereka sudah sadar akan hal-hal tersebut, sudah sadar dan seharusnya saya sudah memang harus ke profesional nih sekarang. Tapi mereka itu banyak yang malu, mereka itu banyak yang tidak mau, merasa masalah mereka terlalu sepele, sampai kayak banyak yang bilang nih,
masalah segini doang, masa sih langsung ke psikolog gitu. Iya. Bu Justin mungkin bisa nih yakinkan teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, kalau misalkan profesional itu juga kita butuhkan gitu loh. Iya, nggak ada yang masalah segini doang ya. Iya. Jadi setiap orang pasti akan merasa bahwa masalahnya itu berat bagi dirinya sendiri, Iya. gitu. Karena diberikan masalah itu sesuai kemampuannya dia, gitu. Jadi nggak ada masalah yang segini doang, gitu. Kalau memang merasa membutuhkan profesional, segera datang, gitu. Karena sebelum nanti jadinya berlarut-larut, malah semakin nggak bisa lepas dari cengkraman pikiran negatif atau stres berkepanjangan, gitu kan. Malah makin buruk. Silakan segera untuk pergi berkonseling atau ke psikiater, ke psikolog atau ke psikiater. Nggak perlu malu karena permasalahannya udah pasti nggak akan diceritain ke orang lain ya. Iya, benar. Kami psikolog dan psikiater itu sudah ada kode etik untuk dia merahasiakan apa yang diceritakan seperti itu. Iya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, tenang sekali. Kalau psikolog itu nggak gigit ya. Bu Justin ya. nggak gigit kok. Maksudnya kami juga di dalam yang ngedengar ketika konseling yang mendengarkan keluh kesahnya seperti itu. Oke, nah dari sekian banyak pembahasan kita, mulai dari pengertian, faktor sampai strateginya, boleh nih Bu Justin simpulkan kepada pemirsa di rumah dari pembahasan kita kali ini. Oke, kesimpulannya adalah pikiran negatif ini bukan satu yang perlu ditakutin ya. Kita harus sadari bahwa itu akan ada karena merupakan reaksi otomatis kita, gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikannya dengan lebih fokus kepada solusi dari satu permasalahan dan fokus pada hal yang positif, hal-hal kecil positif yang sering ada di kehidupan kita yang terlewatkan. Oke, begitu ya pemirsa di rumah, dicatat pesannya, bila perlu ditonton ulang nih siaran ini biar makin nempel ya di otaknya Bu Justin ya. Nah, ada lagi nggak pesan yang ingin Bu Justin sampaikan ke pemirsa di rumah? Sering-sering mengafirmasi diri ya, Iya. jangan sering mengkritik diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri, lebih banyak memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Boleh gitu bangun tidur ngomong di depan kaca, kamu tuh keren, kamu hebat gitu. Itu bisa menambahkan rasa percaya diri kita. Sombong dikit, Iya, pede boleh. dikit nggak apa-apa Nggak ya? masalah. Nggak masalah. Itu kan juga kita doang yang denger ya. Iya benar. Dan teman-teman kalau misalkan malu untuk bercerita ke temannya, boleh nih dipakai cerminnya atau ngomong di kamera sendirian, ngevlog, itu juga bikin kita makin happy nantinya ya. Nah, untuk itu pemirsa, sayang sekali pembahasan kita sudah berhenti sampai di sini. Dah daging banget ilmu-ilmunya. Terima kasih Bu Justin atas kesempatannya untuk membersamai kami di sini, dan ilmunya semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah juga. Baik, untuk itu pemirsa di rumah jangan lupa dicatat, tadi pikiran negatif itu ternyata tidak hanya berdampak negatif, namun saja ini juga bisa meningkatkan tingkat awareness kita asalkan dikendalikan. Seperti itu ya Bu Justin ya. Kalau begitu kita cukupkan saja pembahasan kita sampai di sini. Semoga Bu Justin sehat selalu dan dapat menjumpa lagi dengan pemirsa di rumah. Kalau begitu saya tutup segmen kali ini dan tonton lagi di channel YouTube TVRI NTB Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya.